Tagak lah. Belum. Tagak dulu baru. Tagak lah. Ini loh ada berilah. Nah, lihatin ya, nanti kalau udah tolong ya. Fadil, Fadil aja. Ini satu video ya. Kalau
dan diferensiasi sel yang secara radikal berbeda. Metamorfosis dibagi ke dalam dua jenis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Seperti yang kita pelajari minggu lalu kan, ada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Sekarang ibu mau tanya, Atipa bisa jelasin lagi nggak apa itu metamorfosis tadi kata ibu? Metamorfosis adalah perubahan bentuk hewan secara bertahap setelah kelahiran atau penetasan hingga dewasa. Ya benar. Terbagi menjadi apa aja tadi metamorfosisnya? Ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Metamorfosis sempurna itu Atipa sudah tahu pengertiannya? Belum Bu, belum. Lupa Bu. Lupa ya, sekarang kita bakal jelasin lagi metamorfosis sempurna itu apa dan hewan apa aja yang mengalami metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna itu perubahan bentuk hewan yang dimulai dari fase telur, larva. Larva itu sama dengan ulat ya. Kita tahu ulat kan? Kayak film ulat-ulat itu Bu, ada Iya, yang sama Iya. merah. Nah, setelah larva itu sampai pada fase pupa atau kepompong. Aku sudah pernah lihat kepompong belum? Belum Bu. Nanti ibu punya gambarnya. Ya. Ini gambar kepompong. Dan ibu juga punya replika kepompong. Nah, coba kita lihat. Nah, ini bentuk kepompong. Jadi di dalam kepompong itu nanti ada larva yang tumbuh akan menjadi kuku nantinya. Setelah itu baru menjadi hewan yang dewasa atau kuku dewasa. Untuk hewan yang mengalami metamorfosis sempurna itu kuku-kuku, nyamuk, dan masih banyak yang lainnya. Ciri-ciri metamorfosis sempurna itu diantaranya saat menetas bentuk hewan jauh berbeda dari induknya, mengalami masa pupa atau kepompong.
larva. Larva itu sama dengan ulat. Kita pernah lihat ulat nggak? Seperti ini nggak ulatnya? Pernah Bu, di pohon-pohon banyak Bu. Iya. Itu ulat itu yang jadi. Iya, tapi sebelum itu setelah beberapa hari telur yang menetas itu kan menjadi ulat. Lalu ulat memiliki tubuh yang lunak dan bersegmen dan memiliki kaki kecil di bagian depan dan belakang tubuhnya. Ulat akan memakan tanaman daun sananya untuk mendapatkan energi untuk tumbuh. Ulat akan mengalami beberapa kali proses molting, yaitu pergantian kulit luarnya untuk menampung tubuh yang semakin besar. Dan si kulit ulat ini juga akan mengganti kulit beberapa kali karena tubuhnya akan tumbuh besar. Lalu setelah tumbuh besar dia akan memakan daun. Setelah ulat mencapai ukuran maksimumnya, dia akan mencari tempat yang aman untuk membuat kepompong. Kepompong adalah cangkang keras yang melindungi ulat selama proses metamorfosis. Di dalam kepompong, ulat akan mengalami perubahan yang luar biasa, di mana tubuhnya akan restrukturisasi menjadi kupu-kupu dewasa. Lalu setelah menjadi kepompong akan menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu dewasa ini setelah beberapa hari atau minggu akan keluar dari kepompong. Kupu-kupu dewasa memiliki sayap yang indah dan berwarna-warni. Mereka menggunakan sayapnya untuk terbang dan mencari nektar dari bunga untuk makan dan mencari pasangan untuk kawin. Setelah kawin, kupu-kupu betina akan kembali bertelur dan memulai siklus hidup baru seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Jika dia setelah menjadi kupu-kupu dewasa, dia akan bertelur kembali lalu akan menetas menjadi ulat kembali. Lalu ulat tersebut akan mencapai ukuran maksimumnya dan masuk ke dalam kepompong setelah memakan dedaunan. Lalu begitu seterusnya siklus hidup kupu-kupu. Sekarang ini mau tanya, Pak, paham tidak dari penjelasan ini tadi? Coba ada yang belum paham? Itu Bu. Gimana ulatnya bisa masuk ke kepompong? Ulat ini bisa masuk ke kepompong setelah dia mencapai ukuran maksimumnya. Ia akan mencari tempat yang aman, contohnya seperti daun di ranting-ranting pohon, dan membuat kepompong dengan cara memakan dedaunan lalu menggulungkan dirinya ke dalam kepompong hingga menjadi cangkang yang keras yang melindungi ulat selama proses metamorfosis. Nah, di dalam kepompong itu ulat akan mengalami perubahan yang luar biasa, di mana tubuhnya akan berestrukturisasi menjadi kupu-kupu. Jadi nanti ulat ini di dalam kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu dewasa, lalu akan keluar dari kepompong menjadi kupu-kupu yang cantik dan berwarna-warni. Apakah kita sudah paham? Paham Bu. Jadi apa aja tadi tahap metamorfosis sempurna dari kupu-kupu? Pertama, kupu-kupu bertelur. Ya, Terus telurnya berkembang menjadi ulat. menetas Menetas jadi ulat. Terus ulat nanti makan daun. Terus ketukar kulitnya terus masuk ke dalam kepompong. Ya, Dalam kepompong dia berubah jadi kupu-kupu. ya benar. Nah, sekarang ini udah tentang kupu-kupu ya. Sekarang kita akan lanjutkan materinya ke metamorfosis. Tadi kan metamorfosis sempurna. Sekarang kita masuk ke metamorfosis Tidak sempurna. tidak sempurna. Nah, metamorfosis tidak sempurna ini adalah sering juga disebut dengan hemimetabola atau metamorfosis yang tidak mengalami proses pupa atau larva. Jadi kalau di metamorfosis tidak sempurna ini tidak ada tahap menjadi ulat atau larva. Jadi nanti Kenapa tidak ada Bu? hewan ya dengan itu ya. Jadi nanti hewan yang mengalami proses metamorfosis tidak sempurna ini akan langsung menuju fase dewasa setelah
atau di tanah. Setiap kolomnya terdiri dari 10 sampai 300 telur dengan bentuk yang menyerupai butiran nasi. Telur belalang membutuhkan waktu sekitar 10 bulan hingga akhirnya menetas dan menjadi nimfa. Telur-telur ini juga dapat tertidur selama musim gugur dan musim dingin. Dan selanjutnya itu telur-telur itu kan menetas menjadi nimfa. Nah, coba kita lihat ini gambar nimfa. Setelah menetas, nimfa atau belalang muda ini akan memakan dedaunan daun buah. Nah, sekarang ibu punya tugas untuk Anifa. Tadi kita udah belajar ya seperti apa siklus hidup metamorfosis sempurna dan tidak sempurna yang terjadi pada belalang dan kupu-kupu. Jadi sekarang ibu punya 2 lembar KPD buat Anifa dan 1 untuk metamorfosis kupu-kupu dan 1 untuk metamorfosis belalang. Dan di sini ibu sudah punya amplop yang ada tulisan belalang dan tulisan kupu-kupunya. Jadi ini Anifa pegang. Jadi nanti Anifa mengerjakan SKPD-nya seperti yang dicontohkan ya. Yang pertama, kita membuka amplop. Di sini juga ibu sudah punya lem untuk menempelkannya. Anifa buka amplop yang bertuliskan kupu-kupu seperti pada petunjuk SKPD-nya. Lalu keluarkan gambar yang sudah ada di dalam amplop tersebut. Lalu tempelkan gambar tersebut sesuai urutan siklus hidup kupu-kupu. Bisa kita? Bisa Bu. Atau Kiki mau ibu contohkan? Boleh Bu. Nah, yang pertama ini bisa pindah. Emang ambil telur dulu. Dia bertelur dulu kan tadi? Iya Bu. Atau Anifa mau mulai dari kupu-kupunya juga boleh, karena nanti kupu-kupunya bertelur lalu menjadi ulat. Sekarang coba tempel telurnya dulu. Di sini Bu. Ya, kupu-kupunya di situ. Dulu kupu-kupu bertelur. Berarti di sini telur kan Bu? Ya. Setelah dia menjadi ulat dan ulat sudah berubah dengan ukuran maksimum, lalu akan menjadi kepompong. Sudah Bu. Nah, ini kupu-kupu ya. Jadi sudah mirip belum dengan gambar yang kupu-kupunya tadi ya? Kita lihat. Ini gambarnya. Wah, sama ya. Nah, sekarang yang belalang. Sama. Jadi belalang tidak sama caranya Bu. Iya, tapi kan belalang tadi tidak sempurna ya. Jadi cuma ada 3, dia cuma melalui 3 tahap metamorfosis. Pertama ada belalangnya Bu. Iya. Terus belalangnya bertelur. Terus setelah telur dia akan menjadi nimfa, itu disebut juga dengan belalang muda. Iya benar. Bentar ya Anifa. Lalu setelah menjadi nimfa dia akan menjadi apa nih? Jadi belalang dewasa Bu. Ya, belalang dewasa itu disebut juga dengan apa tadi? Imago. Ya benar. Coba ibu lihat hasil kerja Anifa. Ini Bu. Wah, bagus ya. Satu lagi tadi mana? Ini Bu. Ya benar. Kita bisa mengurutkannya dengan benar ya.
udah belajar apa aja? Tadi kita udah belajar pengertian metamorfosis, terus pengertian daun hidup, lalu tahap-tahap daun hidup berlarang. Terus yang metamorfosisnya itu ada dua, ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Ya benar. Kalau metamorfosis sempurna itu terjadi pada hewan apa aja? Tadi dibilang kupu-kupu, nyamuk, udah itu terus metamorfosis tidak sempurna pada belalang, kecoa, tapi sekarang ya benar. Kalau metamorfosis sama apa bedanya siapa? metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Kalau metamorfosis sempurna, Emang ini dia ada larva sama sebelah. kalau